Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Xiao Yao untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Tianming yang kembali bertemu dengan Yuanzi. Dia mengatakan jika setelah pertempuran Jianxin, kondisi Li Chen sekarang dalam keadaan terluka parah. Ia juga mengatakan jika sekte Wanlu terdapat dua Qinyan. Dia meminta Yuanzi membawakan mereka berdua ke sekte Zhongmen. Yuanzi yang mendengar itu pun sangatlah terkejut. Dia lalu menemui Lin Xiu yang bertugas sebagai kepala pengawal rahasia. Yuanzi mengatakan kepada Lin Xiu jika di sana terdapat dua Qinyan, yang membuat Lin Xiu pun terkejut mendengar berita tersebut. Dia lalu berniat untuk mencari tahu kebenarannya. Di saat itu Lin Xiu dan pengawal rahasia lainnya mengintai Qinyan yang lagi sendiri. Dia lalu membawanya ke kamar yang di sana ada Xiao Yao. Dan Xiao Yao tidak bisa melawan dikarenakan Lin Xiu sedang menawan Qinyan. Kemudian mereka berdua pun dibawa ke aula luar yang dimana Yuanzi telah menunggu di sana. Saat itu Lin Xiu menyalahkan mereka berdua sebagai penyebab Li Chen terluka dan kekacauan di sekte Wanlu. Mereka pun memutuskan akan mengeksekusi mati Xiao Yao dan Qinyan. Namun di saat Lin Xiu akan menyerangnya, tiba-tiba Li Chen pun datang dan Li Chen pun menanyakan keadaan kabar Xiao Yao. Yuanzi mengatakan jika Qinyan dan Xiao Yao adalah mata-mata yang dikirimkan oleh sekte Zhongmen. Ia lalu menyarankan untuk mengusir mereka sementara. Sementara Lin Xiu menambahkan jika mereka berdua telah menipu sekte Wanlu dan mereka berdua harus dibunuh. Namun Li Chen mengatakan jika dia telah lama mengetahuinya. Hal itu membuat semua orang yang mendengar pun terkejut, termasuk Xiao Yao. Dan sesuai aturan sekte Wanlu, apabila seseorang melakukan kesalahan maka dia akan menerima hukuman 3 kali pukulan. Sedangkan Xiao Yao dan Yuanzi merupakan murid Li Chen, sehingga Li Chen mengatakan dia akan menggantikan muridnya itu untuk menerima hukuman. Mendengar itu terlihat Yuanzi sangatlah puas tersenyum. Sementara Xiao Yao khawatir terhadap Li Chen yang masih dalam keadaan terluka berusaha menahannya. Namun Li Chen dengan senyum hangatnya menenangkan Xiao Yao jika dia akan baik-baik saja. Li Chen pun lalu maju menerima pukulan dari Yuanzi. Menerima pukulan pertama Li Chen yang terluka pun sangatlah kesakitan. Yuanzi kembali melepaskan pukulan kedua yang seketika membuat Li Chen muntah darah. Menyadari Li Chen yang sedang terluka parah, Yuanzi pun lalu berniat untuk membunuhnya. Dia melayangkan pukulan yang ketiganya, namun tiba-tiba pedang Wang Jun pun melindungi Li Chen. Melihat itu Xiao Yao pun maju dengan mengatakan semua kebusukan Yuanzi selama ini. Dia mengatakan jika jelas Yuanzi hanya menjadikan alasan untuk menghukum Li Chen, padahal niatnya sebenarnya adalah ingin membunuhnya. Ia juga mengatakan jika sebelumnya Yuanzi pernah menusuknya dengan pedang milik Zhongmen, yang berarti Yuanzi telah bekerja sama dengan sekte Zhongmen. Xiao Yao lalu memerintahkan para pengawal untuk menahan Yuanzi. Yuanzi yang sudah terpojok pun lalu menyerang mereka semua. Dia lalu berniat segera menghabisi Li Chen, namun tiba-tiba kekuatan iblis dalam tubuh Li Chen pun keluar. Seketika Yuanzi pun terpental dan terluka parah. Li Chen lalu memerintahkan untuk memanjarakan Yuanzi dan mengusir semua bawahannya dari sekte Wanlu. Di sebuah tempat di tengah hutan, Chang Yu pun bertemu dengan Jiang Hu. Dia tahu jika selama ini Qin Xian selalu memburu Jiang Hu. Chang Yu pun mengatakan jika dia akan membantunya untuk membunuh Qin Xian. Saat itu Lin Xiu melaporkan kepada Li Chen jika Chang Yu mengadakan pertemuan besar di Gunung Feng. Mendengar itu Li Chen menyuruhnya untuk mengambilkan cermin rahasia. Dan dia juga memberhentikan Lin Xiu dari jabatannya sebagai kepala pengawal rahasia dikarenakan kesalahannya sebelumnya. Walaupun kecewa, tetapi Lin Xiu tetap mematuhinya dan dia menyerahkan jabatannya kepada Ada. Li Chen yang menggunakan cermin rahasia itu untuk berkomunikasi dengan si Marong. Dia mengatakan jika Chang Yu akan menjebak Qin Xian pada pertemuan di Gunung Feng nanti. Li Chen lalu meminta si Marong untuk pergi ke kediaman Qin Xian untuk menahannya agar tidak menghadiri pertemuan tersebut. Dan nantinya ada yang akan menemaninya ke sana.
Saat itu Zhao Yao yang mendengar jika Li Chen mengutus Ada untuk menemani si Marong ke kediaman Qin Xian. Dia lalu mengatakan kejadian yang baru saja didengarnya tersebut kepada Qin Yan. Mendengar itu Qin Yan pun mengatakan jika dia akan datang ke pertemuan sekte Zhongmen itu. Namun tentu saja Zhao Yao pun melarangnya dikarenakan Qin Yan tidak memiliki kekuatan apapun. Qin Yan berusaha untuk membujuk Zhao Yao agar mengizinkannya. Walaupun dia lemah dan bodoh, tapi dia bertekad ingin mengungkapkan semua kebusukan Chang Yu. Hingga ia pun pada akhirnya mengalah dan mengizinkan Qin Yan untuk pergi. Tapi dengan syarat ia harus menguasai jurus teleportasi terlebih dahulu. Dan Qin Yan pun seketika bersemangat. Dia akan berusaha secepatnya untuk menguasai jurus tersebut. Setelah itu si Marong pun tiba di pavilion Qianchen. Dia diantar oleh Su Yun untuk bertemu dengan Qin Xian. Si Marong mengatakan agar Qin Xian memikirkan kembali niatnya menghadiri pertemuan sekte Zhongmen. Dikarenakan kemungkinan Chang Yu akan menjebaknya, mereka akan menggunakan darahnya untuk membangkitkan kembali Ming Xuan. Qin Xian yang mendengarnya itu pun terlihat terkejut. Namun dia akan tetap menghadiri pertemuan itu. Ia ingin mengetahui rencana Chang Yu dari dekat. Dia mengatakan jika memang demikian, dia juga tidak akan membiarkannya. Si Marong yang mendengarnya pun tidak bisa mencegah keputusannya. Dia tahu jika Qin Xian adalah orang yang bijak. Lalu dia pun pergi meninggalkan pavilion Qianchen. Si Marong lalu melaporkan keputusan Qin Xian yang tetap akan menghadiri pertemuan tersebut. Mendengar itu Li Chen juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi dia telah memerintahkan pengawal rahasianya dan ketua Lu untuk menyusup ke Gunung Zhongmen. Keesokan paginya pertemuan besar pun telah dimulai. Chang Yu menyampaikan pembukaannya jika mereka akan membalaskan dan menghancurkan sekte Wanlu. Akan tetapi Li Chen sangatlah kuat. Dan satu-satunya orang yang bisa menandinginya adalah Ming Xuan. Oleh sebab itu dia membutuhkan darah Qin Xian untuk membangkitkan Ming Xuan kembali. Semua orang yang mendengarnya pun terkejut dan terjadilah perdebatan di sana. Qin Xian lalu mengatakan jika dia menolaknya untuk memberikan darahnya. Dia curiga jika kematian kakaknya yaitu Ketua Qin ada hubungannya dengan rencana Chang Yu. Lalu tiba-tiba Qin Yan yang telah menguasai jurus teleportasi pun tiba di sana bersama Zhao Yao. Dan dia mengatakan jika Chang Yu telah membunuh ayahnya dan menguras habis darahnya untuk diberikan kepada Ming Xuan. Dia juga kembali mengatakan jika Chang Yu telah menggunakan sihir manipulasi untuk mempengaruhi Lu Wei dan Chang Ling. Sehingga Chang Yu pun mulai terpojok dan Tian Ming pun mengatakan jika dia apa yang dikatakan Qin Yan adalah kebohongan. Terlihat orang-orang yang ada di sana juga meragukan perkataan Qin Yan. Namun Qin Xian mengatakan jika dia mempercayai ucapan keponakannya itu. Dan ketua sekte Guan Yu pun yang bernama Guan Qin memilih percaya perkataan dari Qin Yan. Merasa situasi mulai kacau, salah satu orang sekte Zhongmen maju menyerang Qin Xian. Namun tiba-tiba ketua Lu pun datang untuk melindunginya. Yang mana ketua Lu ini merupakan ketua Bukit Timur sekte Wanlu. Dia lalu dengan mudahnya mengalahkan orang-orang Zhongmen yang menyerangnya. Chang Yu lalu mengaktifkan sihir manipulasi Chang Ling untuk menyerang Qin Xian. Namun aksinya itu diketahui oleh Guan Jin dan melindungi Qin Xian. Dia sangat kecewa melihat Chang Yu menggunakan sihir manipulasi yang merupakan sihir aliran hitam. Namun tiba-tiba Chang Yu pun melemparkan pedangnya ke arah Qin Xian. Dia menggunakan tubuh Chang Ling sebagai pengecoh. Dan pedang itu pun menembus tubuh Chang Ling dan melukai leher Qin Xian. Seketika darah Qin Xian pun masuk ke dalam pedang. Ketua Lu yang melihat itu pun mengambil pedang itu dan mengempaskannya ke lantai. Sehingga darah Qin Xian yang di pedang itu pun menjadi berserakan. Dan rencana Chung Yu pun menjadi sia-sia. Namun tiba-tiba tanpa diduga ketua Lu menjilat leher Qin Xian yang terluka. Yang membuat Qin Xian terkejut dan membawanya kabur dari sana menuju sekte Wanlu. Qin Yan yang masih berada di sana merasa panik dan tidak bisa melakukan teleportasi. Sehingga Chang Yu pun berniat untuk mengambil darahnya. Tapi Guan Jin yang ada di sana pun berusaha untuk melindunginya. Dia bertarung dengan orang-orang sekte Zhongmen. Namun dia kalah dan terluka. Dan beruntung di saat terdesak Qin Yan berhasil melakukan teleportasi. Mereka lalu membawa Guan Jin ke sekte Wanlu. Han Guang yang melihat Guan Jin terluka pun terkejut sangatlah panik. Ia lalu membawanya dan mengobati lukanya.
Di tempat lain, Chang Yu memerintahkan Tianming untuk ke Sekte Wanlu untuk memberitahukan Qin Yan datang ke Sekte Zhongmen, atau jika tidak mereka akan membunuh Chang Ling. Saat itu Tianming pun berangkat ke Sekte Wanlu dan bertemu dengan Lin Xiu. Tianming menyampaikan pesannya kepada Lin Xiu agar Qin Yan pergi ke Sekte Zhongmen untuk menyelamatkan Chang Ling. Lin Xiu yang memang tidak menyukai Qin Yan pun mengatakan jika dia sendiri yang akan menyampaikannya. Lin Xiu lalu mendatangi Qin Yan di kamarnya. Dia memberitahu jika dalam waktu 2 jam Qin Yan tidak datang ke Sekte Zhongmen, maka Chang Yu akan membunuh Chang Ling, yang mana Chang Ling itu merupakan calon suaminya yang sudah dijodohkan oleh mendiang ayahnya. Dan ketika Qin Yan yang lagi bersiap-siap didatangi oleh Zhao Yao, Qin Yan mengatakan jika dia akan pergi ke Sekte Zhongmen untuk menyelamatkan Chang Ling. Zhao Yao berusaha mencegahnya, namun Qin Yan yang telah menguasai jurus teleportasi pun langsung menghilang dari sana. Saat itu Qin Yan pun tiba di Sekte Zhongmen. Di sana dia bertemu Chang Ling yang dalam pengaruh sihir. Qin Yan mengatakan dia akan memberikan darahnya dengan syarat Chang Yu membiarkan mereka pergi setelahnya, dan Chang Yu pun setuju. Setelah itu, namun ternyata Chang Yu mengingkari janjinya. Dia memerintahkan pengawalnya untuk mengurung Qin Yan dan Chang Ling. Chang Yu lalu membawa darah itu kepada Ming Xuan. Dia melakukan ritual membangkitkan Ming Xuan, dan kali ini usahanya pun berhasil. Li Chen yang menyadari Ming Xuan telah dibangkitkan pun segera mencari Zhao Yao. Dia memasuki tanah terlarang dan memanggil namanya. Zhao Yao yang mendengarnya pun menyadari jika selama ini ternyata Li Chen telah mengenali keberadaan dirinya, yang sebenarnya adalah Zhao Yao. Zhao Yao lalu menghampiri Li Chen. Dia mengatakan bahwa Ming Xuan telah dibangkitkan, maka dia harus mengakhiri keabadian Ming Xuan saat ini juga. Lalu dia pun pergi memasuki rongga pohon menuju Tanah Qizi. Sesampainya di Tanah Qizi, ia pun menemui Ziyu. Ia meminta diberikan pil kongkong yang berguna untuk mengembalikan kekuatannya dengan waktu yang singkat. Akan tetapi dia tidak memiliki uang yang banyak. Mendengar itu, Ziyu tentu saja tidak mau memberikannya. Setelah itu Zhao Yao berjalan sendirian dalam kebingungan. Tiba-tiba dia melihat ibu-ibu sedang mencari calon istri untuk putranya. Zhao Yao pun menghampiri ibu itu. Dia mengatakan bersedia menikahi putranya, tapi dengan syarat dia meminta pil kongkong sebagai mas kawinnya. Ibu itu pun setuju, dan dia dibawa Zhao Yao bertemu putranya, dan mereka pun lalu menandatangani surat perjanjian nikah. Sedangkan di Sekte Wanlu, Lin Xiu melaporkan kepada Li Chen jika Ming Xuan telah dibangkitkan. Dia mengatakan jika Qin Yan telah berkhianat dan memberikan darahnya untuk membangkitkan Ming Xuan. Li Chen yang mencurigai jika kepergian Qin Yan ke Sekte Zhongmen ada hubungannya dengan Lin Xiu. Ia pun sangatlah marah seketika kekuatan iblisnya muncul lalu menyerang Lin Xiu dan memerintahkan pengawalnya untuk mengurungnya. Di sisi lain, Zhao Yao yang memiliki kekuatannya kembali. Ia mendatangi Ming Xuan ke Sekte Zhongmen. Chang Yu yang mencoba menyerangnya pun dengan mudah dikalahkannya. Zhao Yao pun lalu bertarung melawan Ming Xuan dengan menggunakan pedang langitnya. Namun Ming Xuan dibantu oleh orang-orang Sekte Zhongmen, dan Zhao Yao pun terkejut dalam jebakan formasi mereka. Chang Yu yang melihat Zhao Yao dalam keadaan dirantai pun berniat menghabisinya. Namun ternyata Zhao Yao sudah memperkirakan itu. Dia lalu kembali ke wujud rohnya dan menyerang lehernya Chang Yu, dengan mengatakan agar Ming Xuan memerintahkan bawahannya untuk menarik formasi tersebut dan bertarung dengannya 1 lawan 1, atau dia akan membunuh Chang Yu saat itu juga. Ming Xuan pun setuju. Dia melepaskan formasinya dan Zhao Yao pun melepaskan Chang Yu. Namun ternyata Ming Xuan membohonginya. Tiba-tiba orang-orang Sekte Zhongmen kembali menyerang Zhao Yao dengan formasi tadi, sehingga Zhao Yao pun harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari rantai yang menjeratnya. Dan kesempatan itu digunakan Ming Xuan untuk menyerang Zhao Yao, sehingga ia pun terluka parah. Saat itu Zhao Yao mencoba kabur namun ditahan oleh Ming Xuan. Saat dia hendak dibunuh, tiba-tiba Li Chen tiba di sana untuk melindungi Zhao Yao dengan mengatakan jika Zhao Yao di bawah perlindungannya. Ming Xuan yang melihat kehadiran Li Chen tidak berani menyerang. Dia sadar jika saat ini dia tidak akan mengalahkan Li Chen, sehingga Li Chen pun lalu pergi membawa Zhao Yao dari sana.
Saat itu Li Chen sangatlah bahagia seakan tidak percaya jika wanita di depannya itu adalah Zhao Yao. Zhao Yao pun lalu mengatakan jika ini memanglah dirinya. Dan ia mengatakan jika Ming Xuan masih hidup dan ia akan membunuhnya saat itu juga. Melihat keinginan wanita yang dicintainya itu, Li Chen pun menurutinya dan dia akan menemani Zhao Yao untuk bertarung. Sedangkan Ming Xuan dan Sekte Zhongmen berusaha melarikan diri. Terjadi perdebatan di antara mereka karena lari seperti pengecut. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Li Chen dan Zhao Yao di sana, dan dengan mudah membuat 4 orang bawahannya Ming Xuan tidak bisa bergerak. Di sini terlihat jika Zhao Yao semakin mengagumi kekuatan Li Chen. Saat itu Ming Xuan menggunakan jurus memanggil burung phoenix. Dan jurusnya itu membebaskan keempat bawahannya dari jeratan Li Chen. Chang Yu lalu menyuruh mereka pergi dari sana, sementara dia dan Ming Xuan akan menghadapi Li Chen dan Zhao Yao. Li Chen lalu menyerang burung phoenix tersebut. Sementara Zhao Yao bertarung menghadapi Ming Xuan dan Chang Yu. Sedangkan di tempat lain Qin Yan berhasil membodohi penjaga penjara. Dia lalu membawa Chang Ling dan Ketua Luwei keluar dari sana. Sesampainya di luar dia pun bertemu dengan Ada dan pengawal rahasia Sekte Wanlu. Saat itu Ada menanyakan keberadaan Li Chen kepada Qin Yan, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dan tiba-tiba mereka pun mendengar ledakan pertempuran, hingga mereka pun lalu pergi untuk memeriksanya. Yang ternyata Li Chen dan Zhao Yao telah berhasil mengalahkan Ming Xuan dan Chang Yu dan menyegel mereka ke dalam tanah. Namun tiba-tiba Zhao Yao pun telah kehabisan tenaganya dengan mengatakan jika waktunya telah habis dan lalu dia pun menghilang dari pelukan Li Chen. Li Chen yang terpukul karena kehilangan Zhao Yao yang masih terus mencarinya tanpa memperdulikan lukanya hingga dia pun pingsan tak sadarkan diri. Di tempat lain Zhao Yao yang tersadar dari pingsannya terkejut karena tiba-tiba dia telah berada di tanah Qizi yang ternyata dia masih hidup. Zhao Yao lalu berniat memasuki pohon untuk berteleportasi kembali menemui Li Chen, namun anehnya dia sudah tidak bisa memasuki pohon tersebut. Di tengah kebingungannya, dia pun bertemu dengan Ziyu. Ziyu mengatakan hal itu kemungkinan karena Zhao Yao sudah mulai beradaptasi di tanah Qizi, sehingga dia tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Ziyu lalu membawa Zhao Yao bertemu pamannya, yang merupakan lelaki tua yang dulu ditemui Zhao Yao pertama kali memasuki tanah Qizi. Paman Ziyu itu mengatakan jika ada satu cara agar Zhao Yao bisa kembali ke aslinya, yaitu dengan memasuki kolam pemurnian. Akan tetapi resikonya sangatlah berbahaya, di mana Zhao Yao kemungkinan akan terluka parah atau bahkan mati. Namun karena Zhao Yao ingin kembali bersama Li Chen, dia pun menyanggupinya. Sedangkan di Sekte Wanlu, Li Chen berniat merapalkan mantra langit ke-9 untuk mencari Zhao Yao. Lin Xiu yang berada di penjara pun mengetahui rencana Li Chen tersebut. Ia dan Yuan Zi pun bekerja sama keluar dari penjara dan hendak menggagalkan rencana Li Chen. Mereka lalu menuju Kaula Wu'er dan menyerang penjaga di sana. Ada dan penjaga rahasia yang lain pun berusaha untuk menahan mereka, namun dengan mudahnya dia pun dikalahkan. Yuan Zi kemudian membuka pintu sekte yang seketika mengganggu konsentrasi Li Chen yang sedang merapalkan mantra sehingga Li Chen pun terluka parah. Yuan Zi pun berniat menyerang Li Chen dan dia hendak membunuhnya. Namun tiba-tiba dari belakang Lin Xiu pun menyerang Yuan Zi. Lalu dia mengatakan hanya dialah yang saat ini ada untuk melindunginya. Sementara di tempat lain, Zhao Yao berhasil melewati kolam pemurnian. Dia lalu memasuki pohon dan berteleportasi. Melihat kedatangannya, seketika pertempuran pun berhenti. Zhao Yao memasuki Aula Wu'er untuk membuat semua orang di sana terkejut. Zhao Yao menghampiri Li Chen yang datang menyambutnya dengan mengatakan jika dia telah kembali. Zhao Yao lalu menuntunnya Li Chen ke kursi ketua dan mendudukkannya di sana, yang berarti Zhao Yao telah melantik Li Chen menjadi ketua Sekte Wanlu. Melihat hal itu, Yuan Zi sangatlah tidak terima. Dia mengatakan jika Li Chen tidak memiliki kontribusi apa-apa dan telah banyak mengubah peraturan Sekte Wanlu.
Yuanzi pun terlihat sangatlah sedih. Dia berusaha menyerang namun dengan mudahnya dipentalkan oleh Li Chen, sehingga Yuanzi pun terluka parah dan tewas di sana. Zhao Yao lalu mengatakan jika setiap anggota Sekte Wanlu harus patuh secara mutlak terhadap semua keputusan sang ketua. Hari ini dia melantik Li Chen sebagai ketua Sekte Wanlu, dan Zhao Yao pun bertanya siapakah di antara mereka yang keberatan. Tiba-tiba dari belakang Lin Xiu bicara jika dia tidak setuju akan hal itu. Seketika dia menyerang Zhao Yao, namun beruntung tiba-tiba ketua Lu pun datang melindungi Zhao Yao. Sadar dia tidak bisa mengalahkan ketua Lu, ia pun langsung berteleportasi kabur dari sana. Ming Xuan yang sebelumnya disegel pun berhasil selamat, namun sepertinya tidak dengan Chang Yu. Ming Xuan lalu mendatangi Yang He di Sekte Shuzong. Diketahui saat ini Ming Xuan terluka parah dan tidak bisa menggunakan kungfunya. Dia lalu dirawat Yang He di sana dan memintanya untuk merahasiakan keberadaannya. Sedangkan Li Chen dan Zhao Yao terlihat bermain mahjong bersama ketua Lu dan Qin Xian. Di saat mereka sedang asyik bermain, tiba-tiba Zhao Yao meledak dan menghilang begitu saja. Semua orang pun terkejut dan Li Chen pun tahu jika Zhao Yao pasti sekarang berada di Pulau Qizi. Dia lalu memasuki pohon dan berteleportasi ke sana. Di sana diketahui jika ternyata tubuh Zhao Yao akan selalu meledak sebanyak 5 kali dan akan membuat tubuhnya semakin melemah. Pada saat itu ledakan yang kelima, maka Zhao Yao akan mati. Li Chen lalu membeli pil yang pernah dimakan Zhao Yao. Ia lalu memperlihatkannya kepada Qin Xian dan menanyakan solusi mengobati Zhao Yao. Qin Xian mengatakan jika dia baru pertama kali melihat pil dari tanah Qizi, namun berdasarkan yang dia baca, formasi heksagonal kemungkinan bisa mengobati Zhao Yao. Untuk senjata magis, Li Chen telah memiliki pedang langit. Mereka pun tinggal mencari artefak kuno. Mendengar itu, Qin Xian pun mengatakan jika dia memilikinya, ia akan kembali ke pavilion Qianzhen untuk mengambilnya. Setibanya di pavilion Qianzhen, Qin Xian menyuruh Su Yan mengambilkan teratai hati miliknya yang mengatakan akan menyelamatkan seseorang. Namun tiba-tiba Jiang Hu pun tiba di sana yang bekerja sama dengan Sekte Zhongmen. Ia menyandra murid Qianzhen dan memaksa Qin Xian untuk menemuinya, dan mereka pun bertarung. Dari pertarungan itu, Jiang Hu berhasil mengalahkan Qin Xian dan dia menyerap kekuatan abadi milik Qin Xian. Di dalam keadaan terluka, Qin Xian pun menyuruh Su Yan untuk memberikan teratai hati kepada Li Chen. Kabar itu pun sampai ke telinga Li Chen, di mana Qin Xian sekarang sedang tidak sadarkan diri. Yang berarti tidak ada yang bisa mengaktifkan teratai hati untuk menjalankan formasi heksagonal mengobati Zhao Yao. Mendengar itu, Li Chen sangatlah marah dan tidak ada gunanya mereka memiliki hati teratai jika tidak ada yang bisa mengaktifkannya. Dia lalu pergi ke tanah terlarang dan diikuti oleh Zhao Yao. Saat itu Zhao Yao berusaha menenangkan Li Chen. Dia tahu jika Li Chen takut kehilangan dirinya. Hingga malam itu pun mereka menghabiskan waktu bersama di pinggir danau. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.